Age Head World Indonesia Tbk rasio aktivitas periode 31 Desember 2020 dan 2019 dalam jutaan. Yang pertama, perputaran piutang atau receivable turnover. Rumusnya, penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang dikali dengan 1 kali. Untuk tahun 2020 penjualan kreditnya itu Rp7.412.766 dibagi dengan rata-rata piutang Rp71.741.331. Hasilnya itu 0,103, hasilnya 1 kali. Untuk tahun 2019 penjualan kreditnya itu Rp8.142.717 dibagi dengan rata-rata piutang Rp89.818.882, hasilnya 44,459, dibulatkan jadi 44 kali. Rasio pada tahun 2020 menunjukkan adanya over investment dalam piutang karena rasionya semakin rendah, dan pada tahun 2019 rasio menunjukkan bahwa semakin tinggi rasionya, jadi kondisi ini bagi perusahaan semakin baik. Yang kedua, days of receivable. Rumusnya, piutang rata-rata kali 360 dibagi penjualan kredit dikali hari. Untuk tahun 2020 piutang rata-ratanya Rp7.741.331 dikali 360 dibagi Rp7.412.766, hasilnya itu 3,484 hari. Untuk tahun 2019 piutang rata-ratanya itu Rp18.882 dikali 360 dibagi Rp8.142.717, hasilnya itu 3,931 hari. Piutang dikumpulkan rata-rata setiap 3 hari sekali. Jadi di tahun 2020 dan tahun 2019 semakin kecil hari pengumpulan, jadi itu menunjukkan semakin baik. Yang ketiga, perputaran persediaan inventory atau turnover. Rumusnya itu harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata. Untuk tahun 2020 harga pokok penjualannya itu Rp7.412.766 dibagi dengan persediaan rata-rata Rp2.453.226 dikali 1 kali, sama dengan 3,021 kali. Untuk tahun 2019 harga pokok penjualannya itu Rp8.142.717 dibagi dengan persediaan rata-rata Rp2.652.702 kali 1 kali, hasilnya itu 3,069 kali. Rasio pada tahun 2020 dan 2019 ini menunjukkan persediaan berputar sebanyak 3 kali dalam setahun. Yang keempat, hari rata-rata penyimpanan persediaan atau average days inventory. Rumusnya itu persediaan rata-rata kali 360 dibagi dengan HPP kali 1 hari. Untuk tahun 2020 persediaan rata-ratanya itu Rp2.453.226 dikali dengan 360 dibagi dengan HPP-nya itu Rp7.453.766 dikali 1 hari, hasilnya 118 hari. Untuk tahun 2019 persediaan rata-ratanya itu
Rp652.702 kali 360 dibagi dengan HPP-nya tahun 2019 Rp8.142.717 Rp17 dikali dengan 1 hari, hasilnya itu 117 hari. Pada tahun 2020 dan 2019, periode menahan persediaan di gudang rata-rata dalam sekali perputaran selama 118 dan 117 hari. Yang kelima, perputaran modal kerja atau working capital turnover. Rumusnya itu penjualan bersih dibagi dengan modal kerja rata-rata dikali 1 kali. Untuk tahun 2020, penjualan bersihnya itu Rp7.412.766 dibagi dengan modal kerja rata-rata 5,9587 dikali 1 kali, hasilnya itu 1,244 kali. Untuk tahun 2019, penjualan bersihnya itu Rp8.142.717 dibagi dengan modal kerja rata-rata di tahun 2019 5,9587 kali 1 kali, hasilnya itu 1,366 kali. Yang keenam, perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover. Rumusnya itu penjualan bersih dibagi fixed asset dikali 1 kali. Untuk tahun 2020, penjualan bersihnya Rp7.412.766, fixed assetnya itu Rp2.212.326 dikali 1 kali, hasilnya 3,35 kali. Untuk tahun 2019, penjualan bersihnya Rp8.142.717 dibagi dengan fixed asset Rp2.272.257 dikali 1 kali, hasilnya 3,58 kali. Yang ketujuh, perputaran aktiva atau total asset turnover. Rumusnya itu penjualan bersih dibagi dengan total aktiva dikali 1 kali. Untuk tahun 2020, penjualan bersihnya itu Rp7.412.766 dibagi dengan total aktiva Rp7.247.063 dikali 1 kali, hasilnya itu 1,022 kali. Untuk tahun 2019, penjualan bersihnya itu Rp8.142.717 dibagi dengan Rp6.641.808 dikali 1 kali, hasilnya 1,225 kali. Selanjutnya, rasio profitabilitas. Yang pertama, rasio profit margin on sales. Rumusnya profit margin itu penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan dibagi dengan sales. Untuk tahun 2020, penjualan bersihnya itu Rp7.412.766, dikurang dengan harga pokok penjualannya Rp5.050.722 dibagi dengan salesnya Rp7.412.766, hasilnya itu 0,318 dibulatkan jadi 32%. Untuk tahun 2019, penjualan bersihnya itu Rp8.142.717 dikurang dengan harga pokok penjualannya di tahun 2019 itu Rp4.004.801 dibagi dengan salesnya itu Rp8.142.717, hasilnya 0,446 dibulatkan jadi 45%. Jika rata-rata industri adalah 30%, maka pada tahun 2019 dan tahun 2020 baik karena di atas rata-rata industri, namun di tahun 2019 itu sangat baik sekali. Rumus margin laba bersih sama dengan earning after tax atau EAT dibagi dengan sales. Untuk tahun 2020, earning tax-nya itu Rp102.496.000
rupiah dibagi dengan salesnya 7.412.766 rupiah, hasilnya itu 13,82 dibulatkan jadi 14%. Untuk tahun 2019 earning after tax-nya itu 46.025.067 rupiah, dibagi dengan salesnya di situ 8.142.717 rupiah, hasilnya itu 5,470 dibulatkan jadi 5%. Jika rata-rata industri 20%, maka di tahun 2019 dan 2020 itu kondisinya kurang baik karena di bawah rata-rata industri. Yang kedua, return on investment atau ROI. Rumusnya yaitu earning after tax atau EAT dibagi dengan total aset. Untuk tahun 2020 earning after tax-nya itu 102.496.405 rupiah dibagi dengan total asetnya 7.247.063 rupiah. Hasilnya itu 14,1431 dibulatkan jadi 15%. Untuk tahun 2019 earning after tax atau EAT-nya itu 46.025.067 rupiah dibagi dengan total asetnya 6.641.808 rupiah. Hasilnya itu 6,9295 dibulatkan jadi 7%. Jika rata-rata industri itu 20%, maka di tahun 2020 dan 2019 itu kurang baik karena tidak mencapai rata-rata industri. Semuanya di bawah rata-rata industri. Yang ketiga, return on equity. Rumusnya earning after tax atau EAT dibagi dengan equity. Untuk tahun 2020 earning after tax-nya itu 102.496.405 rupiah dibagi dengan equity-nya 5.222.242 rupiah, hasilnya 19,6268 jika dibulatkan jadi 20%. Untuk tahun 2019 earning after tax-nya itu 46.025.067 rupiah dibagi dengan equity-nya 4.676.301 rupiah, hasilnya itu 9,8421 jika dibulatkan jadi 10%. Jadi jika rata-rata industri pada return on equity adalah 20%, maka pada tahun 2020 itu baik karena pas dengan rata-rata industri. Sedangkan di tahun 2019 itu kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Yang keempat, earning per share. Rumusnya itu laba saham biasa dibagi dengan laba saham beredar. Untuk tahun 2020 laba saham biasanya itu 733.195 rupiah dibagi dengan 5.207.470 rupiah, hasilnya itu 0,1407. Hasilnya yaitu 0,1407 dibulatkan jadi 14%. Untuk tahun 2019 laba saham biasanya 1.017.394 rupiah dibagi dengan laba saham beredar 4.691.767 rupiah, hasilnya 0,2182 dibulatkan jadi 22%. Jadi jika rata-rata industri adalah 20%, maka di tahun 2019
2019 baik atau kondisinya bagus karena di atas rata-rata industri. Namun pada tahun 2020 itu mengalami penurunan karena di bawah rata-rata industri.